Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Septiana dengan NIM 210803335 dari kelas kimia 3B. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Hasmi Hasona. Berikut adalah ayat Al-Quran mengenai landasan hukum sholat yang terkandung dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kana alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Min Fathil Qadir oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menafsirkan ayat tersebut yaitu telah ditetapkan dengan waktu tertentu yang tiap-tiap sholat memiliki waktu awal dan akhir serta tidak boleh untuk mendahulinya atau mengakhirinya karena Allah telah mewajibkan hambanya untuk sholat dengan tepat waktu. Untuk nilai yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu sholat merupakan salah satu ibadah yang hukumnya wajib serta sebagai identitas bagi seorang muslim. Berikut adalah hadis riwayat Tirmizi nomor 2616 dan Ibnu Majah nomor 3973 yang berbunyi Rasul Amri Islamu wa amuduhus sholah, yang artinya inti pokok segala perkara dalam Islam dan tiangnya atau penopang adalah sholat. Hadis tersebut menjelaskan mengenai tiang dari agama Islam yaitu sholat, yang mana jika tidak mengerjakan sholat maka tiang agamanya akan roboh. Lalu apalagi yang tersisa dari orang tersebut selain mendapatkan kehancuran serta kemalangan di dunia maupun di akhirat. Nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu jangan sekali-kali bermain-main dengan tiang agama karena akibatnya akan fatal. Untuk selanjutnya adalah ayat Al-Quran mengenai landasan hukum puasa yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Min Fathil Qadir oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa disertai dengan niat untuk menjalankannya yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana Allah mewajibkan sebelum kamu, yang dimaksudkan adalah pada umat Nabi Isa dan Nabi Musa agar kamu bertakwa, maksudnya yaitu dengan menjaga puasa tersebut karena puasa melemahkan keinginan hawa nafsu. Untuk nilai yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu puasa merupakan salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan, dapat melatih dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah serta lebih peduli kepada orang-orang fakir yang kekurangan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6277 dan Muslim nomor 1159 yang berbunyi Sauma faqo saumi Dawud syahro dahr syimu yaum wa if yaum, yang artinya tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasa Daud. Puasa Daud berarti berpuasa separuh tahun karena sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Syekh Abdurrahman bin Nasir menjelaskan hadis tersebut bahwa puasa Daud adalah sebaik-baiknya puasa, bahkan puasa Daud lebih utama daripada puasa sepanjang tahun. Namun puasa ini hanya dapat dilakukan bagi orang-orang yang mampu. Nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu puasa Daud merupakan ibadah yang dimuliakan oleh Allah dan puasa sunnah yang paling utama juga, serta akan mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya. Untuk selanjutnya yaitu ayat Al-Quran mengenai landasan hukum zakat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, yang artinya
Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Maksud ayat tersebut ditafsirkan dalam tafsir Al-Mutasyar oleh Markas, menafsirkan ayat tersebut bahwa di dalam harta mereka terdapat hak atau jatah mereka untuk berderma dengannya bagi orang-orang yang meminta dan bagi orang-orang yang tidak meminta dari siapa saja yang terhalang rezekinya oleh sebab apapun. Kemudian nilai yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu kita dapat membantu atau menolong kaum duafa ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, serta sebagai perwujudan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dapat menghilangkan sifat kikir serta rakus yang ada pada diri kita. Disebutkan juga dalam hadis riwayat Tabrani, Abu Nuaim dan Khatib yang berbunyi, Hasinu amwalakum bizakati wadawaw marbudakum bisodakoti idulil bala iddu'a, yang artinya jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah, siapkan doa untuk musibah. Syekh Nawawi menjelaskan hadis tersebut bahwa dengan mengeluarkan zakat tidak ada harta benda yang hancur baik di darat maupun di laut kecuali karena disakati. Kemudian nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu dengan kita tidak perlu khawatir jika mengeluarkan zakat karena hartanya tidak akan hilang, dan bisa juga menjadi wujud dari rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada ayat Al-Qur'an mengenai landasan hukum haji dan umroh yang terkandung dalam Quran surat Al-Hajj ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal yaqtu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq, yang artinya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumahnya yang tua itu atau Baitullah. Dalam tafsir Al-Mutasyar oleh Markas menafsirkan ayat tersebut yaitu kemudian hendaklah mereka menyelesaikan amalan manasik haji yang tersisa dan bertaruh dengan mencukur rambut, memotong kuku, menghilangkan kotoran-kotoran selama ihram, serta hendaklah mereka menyempurnakan apa yang mereka wajibkan atas diri mereka berupa ibadah haji, umroh atau haju, dan melakukan tawaf ifadah di Baitullah yang diselamatkan oleh Allah. Kemudian nilai yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu kita dapat merasakan dan meresapi keagungan ibadah haji menjadi lebih ikhlas dalam menjalankan ibadahnya. Lalu dalam hadis riwayat An-Nasa'i yang berbunyi, Wafdullahi salasa al-ghashi wal hajj wal mutakmir, yang artinya delegasi atau tamu kehormatan Allah ada 3 yang berperang, yaitu orang yang berperang, orang yang berhaji, dan orang yang berumroh. Kemudian Syekh Ali Al-Karim menafsirkan hadis tersebut bahwa untuk bisa bertemu kepada Allah itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu tadi haji, umroh, dan jihad. Mereka ini dibandingkan orang lain lebih istimewa karena menanggung kesusahan badan, mengeluarkan harta, serta berpisah dari keluarga. Untuk nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu kita dapat menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah serta dapat menjadi kelompok orang yang dimuliakan di antara orang-orang yang agung. Selanjutnya ada ayat Al-Quran mengenai landasan hukum halal dan haram. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 116 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzibahada
halalu wa hada haramul litaftaru 'ala wahil kadib innal ladina yaftaruna 'ala wahil kadiba la yuflihun, yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah melarang untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa dalil, maka janganlah kalian berkata ini halal, ini haram agar kalian berbuat kedustaan terhadap Allah. Tidak akan mendapat keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Apalagi mereka, kalau di dunia mereka dapat sedikit menikmati kenikmatan yang fana, akan tetapi di akhirat mereka akan mendapat azab yang pedih. Kemudian untuk nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan kita, karena dapat membawa keterpurukan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2083 yang berbunyi, layatiyanna alanna si zamanu la yubalil mar'u bima qaddal mal halalil amin haram, yang artinya manusia akan menjumpai suatu masa di mana masa tersebut orang tidak lagi memiliki kepedulian apakah dia mendapatkan harta dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad menjelaskan hadis tersebut bahwa orang-orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap halal dan haram memiliki prinsip bahwa semua harta yang bisa didapatkan itulah yang halal, dan harta yang tidak dapat didapatkan itu adalah yang haram. Kemudian nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah kita dapat menjadi semakin teliti dalam memilih sumber harta atau rezeki agar tidak terjerumus dengan sumber yang haram. Yang terakhir yaitu ayat Al-Quran mengenai landasan hukum pernikahan yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afal biba inu nawam bini matilakum yakfurun, yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dan jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu dan memberimu rezeki dari yang baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan menginginkan nikmat Allah? Dalam tafsir Al-Madinah oleh Markas menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan besar yang telah diberikan kepada manusia, yaitu Allah telah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan agar kalian dapat merasa tenang dan menciptakan anak serta cucu dari pasangan kalian. Dan Allah memberikan makanan dan minuman yang lezat serta halal. Maka apakah kalian beriman kepada berhala-berhala dan patung-patung mengingkari segala kenikmatan yang telah Allah berikan? Kemudian nilai yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberi dan lebih meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Al-Nasa'i nomor 3316 yang berbunyi, qala Rasulullah yang alaihi wasallam, faslu ma bainal halali wal harami dufu wasyautu fin nikah, yang artinya
Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara halal atau pernikahan dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan. Menurut Al-Syahbi, perbedaan tersebut pada dasarnya tidak dilihat dari tabuhan rebahannya, melainkan yang menjadi hal mendasar adalah upaya untuk menyebarluaskan berita tentang acara pernikahan yang dilakukan. Nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu dengan menikah maka dapat menjadi benteng dalam menjaga kesucian diri serta dapat menyempurnakan salah satu ibadah. Sekian video hafalan dari saya, mohon maaf atas kesalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.